Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita hadiahkan sholawat untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang tua sejak lahir? Atau bagaimana perasaan seorang wanita yang dalam keputusasaannya rela meninggalkan darah dagingnya sendiri di depan rumah Allah? Mengapa ada ibu yang mampu membuang bayinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan lebih dari itu, bagaimana Allah menuliskan skenario hidup yang tak pernah kita duga? Kisah ini bukan sekadar tentang seorang bayi yang ditinggalkan. Ini tentang takdir, tentang cinta, tentang dosa yang dibalut harapan, dan tentang sebuah rumah kecil di ujung desa yang menjadi tempat awal segalanya bermula. Mari kita mulai kisah ini. Langit masih gelap ketika suara azan subuh berkumandang pelan dari Masjid Al-Hikmah, sebuah bangunan kecil di tengah kampung yang sederhana. Di berandanya, terlihat seorang pria tua membuka pintu masjid. Jalannya pelan, tubuhnya membungkuk, jenggot putihnya bergerak lembut ditiup angin dini hari. Namanya Pak Rahman, seorang imam masjid yang telah mengabdi lebih dari 50 tahun. Tak pernah menikah, tak pernah memiliki anak, hanya Allah dan masjid yang menjadi teman setianya. Namun pagi itu, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara, bukan suara azan, bukan pula suara angin, tapi tangisan, tangisan bayi. Tangisan kecil yang lirih, seperti mencoba melawan dinginnya pagi. Pak Rahman menunduk. Di anak tangga masjid, ada sebuah keranjang. Kain putih menyelimuti tubuh mungil yang menggigil. Di sampingnya, selembar kertas lusuh tergeletak, basah oleh embun. "Maafkan aku berdosa." Pak Rahman mematung. Tangannya gemetar saat mengangkat bayi itu. Matanya tak berkedip, jiwanya bergetar. "Allah, apa maksudmu?" bisiknya lirih. Ia mendekap bayi itu erat. Tubuh mungil itu kini bersandar di dadanya, hangat oleh kasih yang tak pernah ia tahu masih tersisa di usia senjanya. Langkahnya pelan memasuki masjid. Ia letakkan bayi itu di saf depan. Lalu ia berdiri, mengangkat tangan, dan berkata, "Ya Allah, Engkau titipkan anak ini di rumah-Mu. Maka hamba-Mu yang hina ini akan menjaganya sekuat yang ia mampu." Azan masih bergema, tapi pagi itu, bukan hanya suara muazin yang menyentuh langit. Ada doa baru yang melangit dari seorang tua. Dan ada tangisan bayi, yang kelak akan mengubah takdir banyak orang. Matahari belum sepenuhnya naik saat seorang wanita muda berlari tergesa menyusuri jalan kecil di belakang masjid. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Di pelukannya, tak ada lagi bayi yang semalam ia dekap erat dalam tangis. Namanya Rani, usianya baru 21 tahun. Wajahnya cantik, tapi matanya sayu, seperti menyimpan beban yang tak sanggup ditanggung seorang diri. Ia bersembunyi di balik pohon besar, mengintip dari kejauhan. Dadanya bergemuruh saat melihat keranjang kosong di tangga masjid. Bayinya sudah tidak di sana. Allah, apakah bayi itu ditemukan? Apakah dia masih hidup? Desisnya lemah. Air matanya jatuh lagi. Rani bersandar ke batang pohon, tubuhnya gemetar. Ia mengingat malam tadi, saat ia meletakkan bayinya di depan masjid, hati kecilnya menjerit. Tapi rasa takut lebih kuat. "Aku tak bisa membesarkanmu, aku tak sanggup." Ia adalah korban dari cinta yang salah. Lelaki yang ia cintai menghilang saat tahu ia hamil. Tak ada keluarga, tak ada tempat berlindung. Yang ada hanya rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut akan penghakiman manusia. Namun di sisi lain, ada getar lain dalam jiwanya. Ia masih ingin hidup, ia masih ingin melihat bayinya tumbuh. Tapi dosa itu terlalu berat untuk ditebus. Sementara itu, di dalam rumah kecil di samping masjid, Pak Rahman sedang memandikan bayi itu dengan hati-hati. Tangannya gemetar karena usia, tapi tatapannya penuh kelembutan. "Namamu, Amira, artinya cahaya. Semoga kau jadi cahaya di sisa hidupku ini."
Pak Rahman membalut tubuh mumil Amira dengan kain bersih, lalu menggendongnya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan tangis bayi di dalam rumahnya. Tangis yang bukan mengganggu, tapi justru mengisi ruang kosong yang selama ini ia pikir telah mati. Warga kampung mulai bertanya-tanya. Ada yang memandang heran, ada pula yang mencibir. Pak Rahman bawa bayi dari mana? Jangan-jangan anak haram, bisik seorang ibu. Tapi Pak Rahman hanya tersenyum, lalu berkata tenang. Kalaupun dia tak punya orang tua, bukankah Allah masih menjadi pelindungnya? Siapa kita yang berani menolak titipan darinya? Ucapan itu menyentak banyak hati. Tapi tidak semua mengerti. Dan di balik semua itu, Rani masih memandangi dari kejauhan, menyaksikan bayi yang ia lahirkan kini berada dalam dekapan seorang imam masjid. Hatinya hancur, tapi juga sedikit lega. Namun satu hal pasti, ia belum bisa pergi jauh. Hari-hari berlalu, dan bayi itu tumbuh dalam pelukan kasih seorang lelaki tua yang selama puluhan tahun hidup dalam sepi. Pak Rahman merawat Amira seperti darah dagingnya sendiri. Menyusuinya dengan susu botol, menidurkannya dengan ayat-ayat Allah, dan membisikkan solawat ke telinganya setiap malam sebelum tidur. Tapi tidak semua mata di kampung itu melihat dengan tulus. Sudah tua, bawa anak kecil pula, aneh, celetuk seorang pemuda di warung kopi. Jangan-jangan itu anak haram, dibuang ibunya, diambil Pak Rahman, apa dia gak tahu malu? Kata yang lain sambil tertawa kecil. Desas-desus itu terus menyebar, seperti racun yang meresap pelan tapi pasti. Namun Pak Rahman tak membalas satupun dari tudingan itu. Ia hanya berkata pada dirinya sendiri, biarlah manusia bicara, selama Allah ridho, aku tak perlu takut. Ia bahkan membawa Amira ke masjid setiap waktu salat, menggelar sajadah kecil untuknya, memasukkannya dalam gendongan saat mengimami salat. Bayi itu tumbuh di dalam rumah Allah, menyatu dengan lantunan ayat dan gema azan. Suatu sore, seorang remaja masjid bernama Dani memberanikan diri bertanya, "Pak, maaf, itu anak siapa, Pak?" Pak Rahman menoleh, lalu menatap dalam mata Dani. "Anak yang dititipkan Allah. Kau tahu, Dani, bukan anak yang memilih dilahirkan dalam dosa. Tapi kita yang memilih. Menjadi pengasih atau penghakim." Dani menunduk, ada rasa malu, dan untuk pertama kalinya, bisik-bisik itu mulai kehilangan kekuatannya. Sementara itu, Rani masih hidup dalam bayang-bayang. Ia menyamar sebagai pekerja di rumah makan dekat masjid. Diam-diam ia selalu mencari tahu kabar Amira. Setiap kali melihat putrinya dari jauh, hatinya menjerit. Tapi ia tidak berani muncul. Ia masih merasa tak layak. Dosa masa lalunya masih menjerat erat di lehernya. Namun di setiap sujud malamnya, ia tak pernah lupa berdoa. Ya Allah, jaga anakku. Meskipun ia tak tahu siapa aku, jangan cabut kasih sayangmu darinya. Tak ada yang tahu, bahkan Pak Rahman pun belum menyadari, bahwa ibu dari bayi yang ia rawat masih ada. Masih mengintai, dan mungkin, masih menyimpan penyesalan yang sangat dalam. Sementara itu, Amira tumbuh ceria. Usianya kini hampir 4 tahun. Ia mulai bisa menghafal surat pendek, ikut bersih-bersih masjid, dan memanggil Pak Rahman dengan sebutan yang membuat semua hati luluh. "Abah, ayo kita ke masjid." Pak Rahman hanya bisa menahan air mata. Ia tak tahu bahwa waktu akan segera membawa rahasia itu ke permukaan. Langit malam menggantung sunyi di atas rumah kecil Pak Rahman. Lampu temaram menyala di ruang tamu, menampakkan bayangan tubuh Amira yang tertidur pulas di atas sajadah usangnya, memeluk mushaf kecil yang sering dibacakannya. Pak Rahman duduk di sisi anak itu, memandangi wajah mungil yang membuat hidupnya kembali bernyawa. Tangannya mengelus rambut Amira pelan sambil berbisik, "Engkau anugerah, nak, hadiah yang datang saat dunia ini hampir kulupakan." Namun malam itu berbeda. Saat Pak Rahman hendak berdiri, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lembut, tapi berulang. Suara yang jarang terdengar di rumahnya yang sepi. Tok, tok, tok. Pak Rahman membuka pintu perlahan. Di ambang,
berdiri seorang wanita muda dengan wajah pucat, mata sembab, dan tubuh yang tampak sangat lelah. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya pelan. Pak Rahman mengerutkan kening. Wanita ini asing, tapi tatapannya penuh luka. "Waalaikumsalam. Ada perlu apa, Nak? Malam begini?" tanya Pak Rahman, mencoba ramah. Wanita itu menarik napas dalam. Suaranya gemetar. "Pak, saya ibunya Amira." Seketika dunia terasa berhenti. Pak Rahman membeku. Lidahnya keluh. Pandangannya lurus menatap wajah wanita itu. "Masuklah," katanya akhirnya, lirih. Rani masuk pelan, menunduk. Ia tak berani menatap wajah lelaki tua itu. Matanya melirik ke arah Amira yang tertidur di ruang dalam. Tubuhnya gemetar hebat. "Sudah 4 tahun, saya selalu mengintip dari jauh. Saya tahu saya berdosa. Saya tahu saya pengecut. Tapi saya ingin dekat dengannya. Bukan untuk mengambilnya, hanya untuk membersihkan dosa saya dengan menjaganya diam-diam." Pak Rahman menatapnya lama. Tak ada kemarahan, tapi juga tak ada senyum. Hanya diam. "Apa yang kau harapkan dari ini semua?" tanya Pak Rahman tenang. "Biar saya menyapu halaman, membersihkan masjid, cuci pakaian Amira, apapun. Tapi tolong, izinkan saya berada di dekatnya," jawab Rani dengan suara tercekat. Pak Rahman menarik napas panjang. "Kalau kau ingin menebus dosa, jangan sembunyi. Anak ini bukan sekadar darahmu. Dia amanah. Kalau kau sungguh ingin menjadi ibunya, maka mulailah dari hati." Rani menunduk, menangis tanpa suara. Dan di balik pintu kamar, Amira terbangun. Ia berdiri mengintip ke arah suara asing itu. Lalu berlari kecil ke pelukan Pak Rahman. "Abah, siapa itu?" Pak Rahman menoleh pelan. Wajah Rani memucat. Mata mereka bertemu. "Dia," Pak Rahman berkata lembut, "dia wanita yang sangat ingin kau bahagia." Rani menutup mulutnya, menahan isak. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi Allah baru saja membuka pintu kecil menuju pengampunan. Sejak malam itu, wajah baru mulai tampak di sekitar Masjid Al-Hikmah. Seorang wanita muda dengan kerudung sederhana, memegang sapu dan ember, berjalan perlahan membersihkan teras dan tempat wudhu setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa bertanya, beberapa menggunjing, tapi kebanyakan diam. Mereka belum tahu siapa dia. Tapi mereka melihat bahwa tiap hari, perempuan itu datang lebih pagi dari yang lain, bekerja tanpa suara, lalu pergi sebelum matahari naik tinggi. Hanya Pak Rahman dan Allah yang tahu siapa dia sebenarnya. Rani tak pernah mengeluh. Tangannya kasar karena air sabun dan lantai kasar. Tapi hatinya mulai tenang. Setiap suara tangis Amira yang ia dengar dari kejauhan menjadi obat bagi hatinya yang luka. Ia merasa lebih hidup, meski belum diakui. Suatu sore, Amira bermain di halaman masjid. Rani tengah menyiram bunga ketika gadis kecil itu mendekatinya. Tante yang siram bunga tiap pagi ya?" tanya Amira polos. Rani membeku sejenak, lalu tersenyum. "Iya, Nak, namaku Amira. Abah bilang itu artinya cahaya." Rani menahan air mata yang hampir tumpah. "Iya, kamu cahaya yang sangat terang," jawabnya dengan suara yang gemetar. Amira tertawa kecil. "Abah bilang aku anak masjid. Tapi katanya dulu aku pernah dititipin sama malaikat di tangga masjid. Tante tahu gak siapa yang nitipin aku?" Pertanyaan itu menusuk langsung ke jantung Rani. Tapi ia hanya tersenyum pelan. "Mungkin seseorang yang sangat mencintaimu, tapi tidak tahu bagaimana cara menjagamu," ucapnya dengan lirih. Amira mengangguk polos, lalu kembali berlari mengejar bola. Rani berdiri mematung. Ada harapan, tapi juga rasa takut. Sore itu, Pak Rahman memanggil Rani ke serambi rumahnya. Mereka duduk berdua dalam diam sejenak sebelum lelaki tua itu bicara. "Anak itu mulai dekat denganmu. Kau tahu, aku bisa saja memberitahunya siapa kau sebenarnya. Tapi belum sekarang." Rani menunduk. "Saya tidak ingin merusak dunianya, Pak." Pak Rahman mengangguk pelan. "Kalau begitu, buktikan bahwa kau berubah bukan karena takut dihukum,
tapi karena ingin dicintai Allah. Rani menahan napas, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh ke sajadah yang dingin. Ia tidak lagi meminta. Ia hanya bersyukur bahwa Allah masih membuka jalan, meski lewat derita. Hari itu, Masjid Al-Hikmah ramai. Anak-anak berkumpul di halaman, mengenakan pakaian rapi, bersiap mengikuti lomba hafalan surat pendek yang diadakan khusus menyambut bulan Ramadan. Pak Rahman duduk di barisan depan, bersama beberapa tokoh kampung. Di sampingnya, Amira yang kini berusia 6 tahun, mengenakan gamis putih bersih dan kerudung kecil yang rapi. Di tangannya, mushaf kecil yang telah menemaninya sejak bayi. Rani duduk di sisi terluar, mencatat nama peserta dan membagikan nomor urut. Wajahnya tenang, senyum selalu tersungging meski hatinya belum pulih sepenuhnya. Setiap pandangan ke arah Amira membuat dadanya hangat sekaligus perih. Saat giliran Amira naik ke mimbar kecil, semua mata tertuju padanya. Suaranya merdu, lantunan ayat dari surat Al-Insyirah terdengar lembut dan jernih. Ketika ia selesai, tepuk tangan menggema. Tapi satu hal yang paling mengejutkan adalah ketika pembawa acara bertanya, "Siapa namamu, Nak?" "Namaku Amira Rahmanti," jawab gadis kecil itu lantang. Pak Rahman menoleh cepat. Ia tak pernah menyebut nama itu. Dan hanya satu orang yang mungkin pernah memberikannya. Rani. Ia mendekat, menatap Pak Rahman penuh harap, tapi juga takut. Laki-laki tua itu menatapnya dalam. Lama. Dia pernah bilang begitu waktu masih bayi, bisiknya perlahan. Setelah acara selesai, Pak Rahman mengajak Rani duduk di serambi. Matahari mulai tenggelam, cahayanya keemasan, menyinari wajah Rani yang tampak pasrah menunggu keputusan. "Namanya, kau yang beri?" tanya Pak Rahman akhirnya. "Iya, Pak. Malam sebelum saya tinggalkan dia, saya bisikkan nama itu di telinganya," jawab Rani lirih. Pak Rahman menghela napas panjang. "Dulu aku pikir aku cukup kuat untuk merawatnya sendiri. Tapi sekarang aku tahu, cinta seorang ibu tak bisa digantikan." Rani menahan tangis. "Kau ingin dia tahu sekarang?" Rani menggeleng cepat. "Belum, Pak. Saya belum siap, dan saya takut dunianya runtuh." Pak Rahman menatap jauh ke langit. Lalu ia berkata, "Maka kau harus terus kuat, karena waktu akan datang. Dan saat itu tiba, semua harus jelas. Termasuk siapa dirimu sebenarnya." Rani mengangguk pelan. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Dan malam itu, saat Amira tertidur di pangkuan Pak Rahman, ia bergumam, "Abah, tadi ada tante yang matanya mirip aku. Boleh aku panggil dia Umi?" Pak Rahman menatap wajah mungil itu. Lalu menatap Rani yang berdiri di pintu dengan air mata mengalir. "Insya Allah, Nak, suatu hari nanti." Pagi itu, kabut masih menyelimuti kampung. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan udara begitu tenang. Tapi di rumah kecil Pak Rahman, suasana jauh dari tenang. Pak Rahman terbaring lemah di dipan bambu. Tubuhnya yang dulu kuat kini tampak rapuh. Sudah beberapa hari ini ia jatuh sakit, panas tinggi, dan batuk yang tak kunjung reda. Amira duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Wajah gadis kecil itu pucat. Ia belum mengerti benar apa arti sakit berat, tapi hatinya merasa cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Abah, jangan tinggalin Amira ya," bisiknya lirih. Pak Rahman tersenyum lemah. "Abah gak kemana-mana, Nak. Abah cuma istirahat sebentar. Tapi kalaupun Abah harus pergi, Allah gak akan pernah ninggalin kamu." Air mata Amira jatuh. Rani berdiri tak jauh dari mereka. Matanya sembab. Ia telah merawat Pak Rahman siang malam, menggantikan peran Amira yang masih terlalu kecil untuk mengerti. Tapi hari ini, ia tahu, waktunya sudah sangat dekat. Siang itu, setelah salat zuhur, Pak Rahman memanggil Rani ke sisinya. "Rani, waktumu sudah tiba. Aku sudah lihat pengorbananmu. Sudah saatnya, kau memeluk dia bukan lagi sebagai bayangan, tapi sebagai ibu." Rani menunduk, menangis tanpa suara.
Tapi Pak, bagaimana kalau dia marah, kalau dia kecewa? Jangan takut dengan kejujuran. Justru kebohonganlah yang membuat manusia jauh dari rahmat Allah. Lalu dengan suara lemah, Pak Rahman memanggil Amira. Nak, duduk sini ya. Abah mau cerita. Amira duduk tenang di sampingnya. Tangannya digenggam erat. Abah sudah tua. Kalau Abah nanti harus pergi, kamu harus tetap jadi anak yang salihah. Hafalin Quran, jangan tinggalin salat, dan yang paling penting, maafin orang yang pernah buat kamu sedih, ya. Amira mengangguk pelan. Tapi Abah gak boleh pergi, aku cuma punya Abah. Pak Rahman tersenyum. Tidak, Nak, kamu juga punya Umi. Dia sudah lama di sini. Tapi dia sembunyi karena merasa bersalah. Sekarang, Abah minta kamu peluk dia, dan maafkan dia. Amira menoleh ke arah Rani. Mata mereka bertemu. Rani jatuh berlutut, menggigil, air mata membanjir. Amira, maafkan Umi, maafkan Umi. Beberapa detik sunyi. Tapi lalu, tangan mungil itu meraih wajah Rani, menghapus air matanya. Lalu memeluknya erat. Kalau tante itu Umi, berarti aku gak sendirian kan? Tangis Rani pecah. Dan Pak Rahman menatap ke langit-langit rumahnya. Air mata jatuh dari sudut matanya. Allah, amanahku sudah kembali pada tempatnya. Sore itu, saat azan asyar berkumandang, Pak Rahman menghembuskan napas terakhirnya. Dalam keadaan tersenyum, dengan mushaf di dada, dan nama Allah di bibirnya. Amira memeluk tubuhnya, dan Rani duduk di samping mereka, menggenggam tangan keduanya. Dosa, penyesalan, cinta, dan pengampunan, semuanya tumpah dalam satu rumah kecil di samping masjid. Dan Amira tetap menjadi cahaya. Kini, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk dua jiwa yang telah dipersatukan kembali oleh kasih sayang Allah.